Assalamualaikum legal student. Selamat datang lagi di channel YouTubeku Suha Koriro. Dalam video kali ini aku akan memberikan rekomendasi buku yang bisa teman-teman pelajarin untuk memahami apa itu peradilan agama. Nah, ya, materi mengenai peradilan agama itu pasti akan selalu ada dalam setiap kampus fakultas hukum gitu ya. Seharusnya sih ada ya, itu dijadikan sebagai suatu pengantar untuk atau dasar hukum untuk kita bisa tahu bahwa ada yang namanya peradilan agama loh dalam suatu negara hukum di Indonesia kayak gitu. Dan apa sih kewenangan dari peradilan agama itu sendiri? Terus apa aja asas-asas yang perlu dipelajari dalam peradilan agama? Terus peradilan agama itu menangani kasus apa sih sebenarnya? Apakah perceraian ataukah perebutan warisan dan lain sebagainya. Nah, itu penting sekali untuk kita tahu, teman-teman, kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang mau menjadi seorang hakim. Nah, kalau mau jadi seorang hakim, pasti pelajaran mengenai atau materi mengenai peradilan agama itu harus menjadi salah satu materi yang kalian kuasai, karena siapa tahu kalian menjadi hakim di peradilan agama itu sendiri. Ya, di sini aku sudah megang satu buku yang akan aku rekomendasikan, yaitu buku dari Yahya Harahap. Nah, kalian bisa membaca buku Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama yang ditulis oleh Yahya Harahap untuk lebih memahami apa sih itu peradilan agama. Kenapa aku merekomendasikan buku ini? Karena memang buku ini tuh mengatur atau membahas secara komprehensif, bukan mengatur ya, tapi membahas mengenai secara komprehensif, mengulas secara komprehensif mengenai pemahaman peradilan agama yang disusun secara sistematis. Jadi betul-betul kalian harus bisa paham dari awal tentang tujuan dari adanya peradilan agama itu apa, terus undang-undang peradilan agama itu apa, kemudian apakah peradilan agama itu bagian dari pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman, apakah dia masuk dalam ranah eksekutif, yudikatif, nah kayak gitu. Itu ada dijelaskan dalam buku ini di awal, di pengantar, bagaimana kita perlu memahami mengenai adanya pembentukan atau adanya tujuan khusus dari pembentukan peradilan agama, seperti itu. Nah, setelah memahami mengenai tujuan dari peradilan agama, dalam buku ini tuh juga dijelaskan mengenai kompilasi hukum Islam. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kompilasi hukum Islam itu sendiri? Kemudian sumber utama dari kompilasi hukum Islam itu apa? Kayak gitu. Pasti kalau kita berbicara mengenai hukum Islam, yang menjadi sumber utamanya itu ada dua. Apa coba? Pertama, Al-Quran, kedua, hadis, nah, dan ketiga adalah ijtihad dari para ulama atau ahli fikih, kayak gitu. Nah, kemudian setelah memahami apa itu kompilasi hukum Islam, kalian juga diajak untuk mencari tahu lebih dalam mengenai materi apa saja yang ada dalam kompilasi hukum Islam tersebut. Pertama, materi yang diatur adalah mengenai perkawinan, kemudian yang kedua, materi yang diatur adalah tentang bagaimana kewarisan, dan ketiga, mengenai perwakilan. Dalam bab perkawinan itu dijelaskan mengenai apa sih undang-undang tentang perkawinan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang masih kita gunakan sampai sekarang. Terus kemudian filosofis dari perkawinan itu apa, terus landasan yuridisnya apa, dan ada juga dibahas tentang perwalian, terus juga pokok-pokok mengenai perceraian juga. Pokoknya di dalam hukum perkawinan, kompilasi hukum Islam mengenai perkawinan itu dibahas soal itu. Nah, kedua, mengenai hukum kewarisan. Hukum kewarisan itu dibahas mengenai secara umum apa sih yang dimaksud dengan hukum kewarisan, terus kemudian porsi anak perempuan itu berapa, terus porsi anak angkat itu berapa, terus kemudian ayah angkat itu berhak dapat berapa sih sebenarnya, itu juga ada dalam pembahasan buku ini. Dan terakhir adalah mengenai tentang perwakafan. Apa yang dimaksud dengan wakaf, tanggung jawabnya itu seperti apa, terus benda dan tujuan yang boleh diwakafkan itu apa saja. Terus kemudian udah paham nih
tentang peradilan agama, masuk ke kompilasi hukum Islam. Saatnya kita masuk ke asas umum mengenai peradilan agama. Tentu saja dalam menjalankan suatu peradilan atau dalam suatu negara hukum yang mengatur mengenai banyak hal, biasanya kita pasti akan berpedoman pada asas-asas. Asas ini sebenarnya apa sih gitu ya? Asas ini adalah suatu hal yang harus dijadikan sebagai standar, atau misalnya gini deh, di CPNS kalian misalnya akan belajar mengenai asas integritas. Jadi seseorang itu harus berintegritas. Nah, karakter orang yang integritas itu apa? Yaitu misalnya salah satu, dia tepat waktu, dia jujur, dan sebagainya. Nah, itu selalu ada asas-asas yang mengatur dalam setiap penyelenggaraan negara, termasuk juga dalam peradilan agama. Dalam peradilan agama ada beberapa asas yang dikenal, misalnya asas personalia keislaman, terus asas kebebasan, kemudian asas wajib mendamaikan. Jadi harus damai dulu nih. Sebenarnya fungsi peradilan itu kan salah satunya adalah sebagai jalan keluar terakhir kalau misalnya kesepakatan dan perdamaian itu nggak bisa ditempuh. Nah, ada yang namanya asas perdamaian dalam hukum peradilan agama juga. Kemudian ada asas sederhana, cepat, sama biaya ringan. Peradilan itu nggak boleh loh terlalu lama-lama, terlalu mengulur waktu ya. Harus cepat, efektif, efisien, dan juga biayanya itu tidak terlalu memberatkan. Nah, itu ada di dalam penyelenggaraan peradilan agama. Nah, kemudian ada juga persidangan terbuka dan untuk umum. Asas legalitas dan persamaan. Asas legalitas itu apa sih? Sebenarnya segala sesuatu itu harus diatur dalam aturan tertulis terlebih dahulu sebelum akhirnya dia bisa ditetapkan atau diterapkan, kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan asas legalitas. Harus ada aturannya dulu baru bisa nerapin sesuatu. Nah, apa yang dimaksud dengan asas persamaan? Jadi asas persamaan itu setiap orang nih, mau warna kulitnya apa aja, mau dari ras apa aja, suku apa aja, bahasanya dia apa aja yang dipakai, itu harus dipersamakan di mata hukum. Nggak boleh dibeda-bedakan. Nggak boleh misalnya yang kulit putih lebih didahului nih peradilannya, lebih cepat atau kayak gimana. Nah, dia melanggar asas persamaan dan juga asas equality before the law. Jadi setiap orang harus dianggap sama di mata hukum, kayak gitu. Kemudian ada asas aktif memberi bantuan. Nah, kayak gitu. Oke, itu dia yang dibahas dalam asas peradilan agama. Terus kemudian bab selanjutnya itu membahas mengenai kedudukan dari peradilan agama itu sendiri. Nah, ada juga dia di sini dibahas lagi setelah tahu kedudukan peradilan agama itu bagaimana. Kemudian dibahas nih susunan organisasi peradilan agama itu apa aja. Misalnya peradilan agama itu dipimpin oleh ketua, ada wakil ketuanya juga. Terus ada bagaimana cara pengangkatan hakim peradilan agama, pemberhentiannya itu seperti apa, syarat-syaratnya hakim untuk menjadi seorang hakim peradilan agama itu apa saja, terus panitera dan sekretaris, kemudian bagaimana mengangkat panitera, memberhentikan panitera dan sekretaris, seperti itu. Intinya semua mengenai organisasi peradilan agama juga dibahas dalam buku ini. Kemudian ada dibahas juga mengenai kekuasaan peradilan agama. Jadi ada apa aja sih kekuasaan mengadili peradilan agama itu apa saja. Nah, di sini akan dibahas. Oke, teman-teman. Terus ada membahas komprehensif nih, masuk ke substantif. Setelah tadi udah tahu, peradilan agama itu undang-undangnya ini, tujuannya ini, susunan organnya tuh kayak gini, pengangkatan hakimnya kayak gini, asas-asas yang perlu diterapkan dalam peradilan agama itu seperti ini. Nah, sekarang saatnya mengetahui lebih detail mengenai apa itu gugatan yang ada di dalam suatu peradilan agama. Oke, di sini dijelaskan permohonan dan gugatan itu ternyata berbeda ya. Permohonan tuh contohnya kayak gini, misalnya aku memohon supaya aku itu bisa mendapatkan pergantian nama. Jadi aku memohon pergantian nama ke pengadilan itu bisa kan. Aku memohon untuk pergantian gender, nah itu adalah permohonan. Kalau gugatan itu biasanya juga
gugatan itu lebih dikenal dengan adanya perselisihan antara dua pihak yang bersengketa. Kalau permohonan tuh sebenarnya lebih identik dengan adanya satu pihak yang memohon. Misalnya aku memohon untuk, apalagi ya, permohonan itu biasanya itu sih pengangkatan anak, itu juga termasuk permohonan kayak gitu. Terus di sini dibahas juga macam-macam atau bentuk dari gugatan itu apa aja. Ada bentuk gugatan tertulis dan juga ada bentuk gugatan terlisan. Bagaimana cara memasukkan gugatan itu bisa dibahas juga di dalam buku ini. Itu dibahas dalam buku ini. Terus ada namanya gugat volunteer, ada gugat yang bersifat kontentiosa, ada formulasi atau cara membuat gugatan. Nah, seperti yang udah aku bilang di awal ya, kalau teman-teman mau jadi seorang hakim, kalian perlu tahu bagaimana caranya membuat suatu gugatan yang baik. Dan kalau kalian jadi hakim di peradilan agama, tentu kalian harus tahu formulasi gugatan yang baik dan benar itu seperti apa. Misalnya gugatan itu harus mencantumkan tanggal, kemudian harus ada alamat ketua pengadilannya, terus harus dicantumkan nama lengkap dan nama terang dengan alamat lengkap para pihak, terus ada penegasan para pihak dalam perkara itu sebagai apa, kemudian sebagai penggugat kah, apa sebagai tergugat kah, kemudian harus ada posita dan dalil gugatan, terus ada rumusan gugatannya itu seperti apa. Terus ya semuanya lah tentang gugatan itu perlu kalian pahami dan bisa kalian pelajarin dalam buku ini. Oke, itu tentang gugatan. Di sini komplit banget dijelasin ya. Terus kemudian dia udah masuk lagi ke ranah substantif pembahasan mengenai perceraian. Seperti itu. Sebagaimana salah satu kewenangan peradilan agama itu untuk memutus sengketa perceraian atau memutus perceraian ya. Maka di sini dibahas nih tentang bagaimana caranya pemeriksaan perceraian, cerai talak itu seperti apa, kayak gitu. Terus kemudian cara memeriksa cerai gugat ya, beda loh antara cerai talak sama cerai gugat, itu beda. Nah, kalian bisa paham dari buku ini. Kemudian bagaimana pemeriksaan atas alat mendapat pidana, pemeriksaan bukti nih ya, ini udah masuk ke alat bukti. Nah, itu teman-teman, ada misalnya juga kalau misalnya perceraian itu karena alasannya itu zina, orang yang berzina, terus kita amit-amit, terus ada yang mau menuntut cerai karena mereka bersengketa karena berkonflik karena suami istri salah satunya itu ada yang berzina. Maka di sini ditentukan bagaimana memeriksa suatu kasus yang kasus perceraiannya itu adalah karena zina gitu teman-teman. Terus setelah bahas substansi mengenai gugatan pemeriksaan perceraian, dan sekarang dibahas dalam buku ini salah satunya mengenai bentuk putusan dari peradilan agama ya. Ada yang bersifat penetapan, ada yang bersifat putusan. Putusan itu bentuk penetapan itu misalnya kayak permohonan ya. Tadi kan kasusnya misalnya ada permohonan, aku memohon supaya bisa ganti jenis kelamin atau pindah agama. Nanti bentuk putusannya itu disebut sebagai penetapan. Pengadilan agama menetapkan dirimu sebagai agama lain, peradilan agama menetapkan dirimu sebagai jenis kelamin lain, atau sebagai nama dengan nama lain. Itu contoh aja ya teman-teman, kayak gitu. Nah, kemudian ada putusan yang bersifat menghukum atau disebut juga dengan kondemnator dan kontradiktoir. Gitu, ada dua jenis putusan yang berbeda ya. Nah, di sini dijelaskan mengenai putusan. Setelah tahu bagaimana putusan peradilan agama itu bentuk-bentuknya seperti apa, maka kalian perlu memahami juga bagaimana nih upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan peradilan agama. Ya, tentu saja disediakan upaya banding kalau misalnya masih merasa belum adil nih putusannya gitu kan, atau kalian punya bukti baru, ada upaya-upaya hukum yang bisa dijelaskan atau yang bisa ditempuh, ada peninjauan kembali dan lain sebagainya. Teman-teman, itu saja yang bisa aku sampaikan mengenai peradilan agama. Lebih lengkapnya nanti mungkin kita bisa bahas atau bisa belajar bareng di video-videoku yang lain. Dan untuk bisa punya paham dasar hukum mengenai peradilan agama, kalian bisa baca buku Yahya Harahap. Oke? Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya dan semangat belajar. Assalamualaikum.